Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke, hari ini kita akan membahas limit fungsi tahingga, di mana limit fungsi tahingga itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada limit fungsi aljabar menuju tahingga. Jadi untuk limit fungsi aljabar menuju tahingga, bentuk yang pertama yaitu limit x mendekati tahingga, ax pangkat n plus bx pangkat n-1 plus sekian-sekian sampai dengan konstanta, dibagi dengan px pangkat m plus qx pangkat m-1 plus sekian-sekian sampai dengan konstanta. Oke, cara mengerjakannya sama. Yang pertama adalah kalian substitusi dulu x mendekati tahingga. Nanti ada dua kemungkinan jawaban, akan menghasilkan limit yang tak tentu dan akan menghasilkan limit yang tentu. Nah, kalau menghasilkan limit tentu berarti itu memang harapan jawabannya. Kalau hasilnya tak tentu berarti kalian nanti akan dapatkan jawaban tahingga per tahingga, atau tahingga dikurang tahingga, atau tahingga dibagi dengan 0, atau 0 dibagi dengan tahingga. Nah, jawaban-jawaban seperti inilah yang disebut dengan tak tentu. Lalu bagaimana kalau kita mengerjakan soal dengan jawaban seperti ini, tak tentu? Maka yang harus kita lakukan untuk limit x mendekati tahingga, kalau yang kemarin untuk aljabarnya saja, cara mengerjakannya bisa difaktorkan, bisa kalikan akar sekawan, seperti itu ya. Tapi untuk yang mendekati tahingga, caranya adalah kalian bagi dengan variabel x pangkat tertinggi. Itu ya. Ini kalau bentuknya rasional atau pecahan, jadi bagi dengan variabel x pangkat tertinggi. Kebetulan untuk materi ini pernah kalian pelajari di kelas 11 kemarin. Jadi sebenarnya ini hanya mengulang saja. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya. Contoh soalnya ada di buku paket kalian. Materinya terkait limit mendekati tahingga. Oke, langsung saja kita ke contohnya. Misalkan kita punya limit x mendekati tahingga, ada x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat ditambah 5 per 2x pangkat 3 ditambah 4x ditambah 10. Kalau kita lihat konsep ini, bagi dengan variabel x pangkat tertinggi. Kita lihat, yang atas pangkat tertingginya adalah pangkat x pangkat 3. Oke, yang bawah adalah x pangkat 3 juga. Berarti, baik atas ataupun bawah kita bagi dengan x pangkat 3. Boleh kalian tuliskan dulu, berarti jadi limit x mendekati tahingga, x pangkat 3 per x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 per x pangkat 3 plus 5 per x pangkat 3 per 2x pangkat 3 per x pangkat 3 plus 4x per x pangkat 3 plus 10 per x pangkat 3. Nah, kalau sudah dibagi, ini akan menghasilkan jawaban berapa? Limit x mendekati tahingga, ini x pangkat 3 bagi x pangkat 3, 1. Ini min 2 per x ya, plus 5 per x pangkat 3 per. Oke, ini 2x pangkat 3 bagi x pangkat 3 berarti sisa 2, ditambah 4 per x dibagi x pangkat 3 berarti x pangkat 2, ditambah 10 per x pangkat 3. Nah, kalau misalkan sisa seperti ini, tinggal kita substitusi x-nya dengan tahingga. Kita ganti x-nya dengan tahingga. Berarti 2 dibagi tahingga ini 0. 5 dibagi tahingga pangkat 3 itu tetap tahingga ya, berarti 5 dibagi tahingga 0. Ini juga 0. Ini 0. Jadi pada saat x tahingganya sudah disubstitusi, ternyata ini 0, 0, 0, 0. Berarti sisa siapa? Sisa 1 per, ya, 1 per 2. Atau 1 dikurang 0 ditambah 0 per 2 ditambah 0, tambah lagi 0. Ya udah, berarti jawabannya 1 per 2. Selesai untuk contoh yang pertama. Ya, kita ke contoh berikutnya. Di sini limit x mendekati tahingga, x tambah 2 per 3x pangkat 2 ditambah x dikurang 4. Oke, dari yang atas pangkat tertingginya adalah pangkat 1, yang bawah adalah pangkat 2. Berarti di sini kita ambil dengan pangkat tertingginya, berarti pangkat 2 ya. Maka semuanya kita bagi dengan x pangkat 2. Maka soalnya berubah menjadi limit x mendekati tahingga, berarti x per x pangkat 2 ditambah 2 per x pangkat 2 per 3x kuadrat dibagi x pangkat 2 tambah x per x pangkat 2 dikurang 4 per x pangkat 2. Ini sisa 1 per x ditambah 2 per x kuadrat per 3 ditambah 1 per x ini ya, dikurang 4 per x kuadrat. Sudah, setelah ini x-nya diganti dengan 0. Setelah itu x-nya kita ganti tahingga nih, berarti 1 per tahingga itu hasilnya adalah 0, kemudian 2 per tahingga kuadrat hasilnya adalah 0, per 3 ditambah 1 per tahingga itu hasilnya adalah 0, dikurang 4 per tahingga kuadrat juga hasilnya 0, sehingga didapat 0 tambah 0 per 3 ditambah 0 kurang 0, atau jadinya 0 dibagi 3. 0 dibagi 3 hasilnya adalah 0 ya, sehingga jawabannya adalah 0. Oke, kalau kita lihat di sini ya, kita sebenarnya punya cara cepatnya gitu ya, atau kalian mungkin udah tahu, ibu ingatkan lagi. Di sini kan pangkatnya sama nih, ini x pangkat 3, ini juga x pangkat 3. Kalau kita lihat koefisiennya, ini kan koefisiennya 1, yang ini koefisiennya 2. Kalau pangkatnya yang terbesar sama-sama 3, ya, kalau pangkat terbesarnya sama, berarti jawabannya langsung aja koefisiennya, yaitu adalah 1 per 2, ini dia.
Nah, kalau kita lihat contoh soal yang ini itu pangkat yang di atas adalah pangkat 1, yang di bawah pangkat terbesarnya adalah pangkat 2. Sehingga bisa kita simpulkan pangkat yang di atas itu lebih kecil daripada pangkat yang di bawah. Ya, kalau misalkan pangkat yang di atas lebih kecil daripada pangkat yang di bawah, jawabannya adalah 0. Atau bisa kita ambil kesimpulan, apabila kita lihat di sini pangkat yang di atas adalah N, yang di bawah adalah M, kemudian pangkat yang di atas dengan yang di bawah nilainya adalah sama, berarti jawabannya langsung koefisiennya, yaitu A per P. Tapi kalau misalnya pangkat yang di atas lebih besar daripada pangkat yang di bawah, berarti jawabannya tak hingga. Nah, kalau pangkat yang di atas lebih kecil daripada pangkat yang di bawah, jawabannya adalah 0 ya ini. Jadi ini 3 cara cepat untuk menggunakan limit aljabar tak hingga yang bentuknya adalah rasional atau pecahan, irasional atau bentuk pecahan. Ya, seperti itu ya. Oke, kita ke contoh soal berikutnya. Di sini adalah limit x mendekati tak hingga, kemudian x kuadrat ditambah 2x dikurang akar dari x kuadrat dikurang x. Ini kalau x-nya kita ganti tak hingga, yaitu kan hasilnya adalah tak hingga dikurang tak hingga. Nah, tak hingga dikurang tak hingga itu artinya adalah tak tentu, maka harus kita gunakan cara yang lainnya. Nah, cara mengerjakannya tadi udah dikasih tahu di awal, yaitu dibagi dengan variabel x pangkat tertinggi, kalau bentuk dia irasional atau pecahan. Nah, sekarang kalau bentuk dia pecahan, kalau misalkan bentuk dia akar bagaimana? Berarti diubah gimana caranya supaya dia bentuknya menjadi pecahan. Gimana? Ya, kalikan dengan akar sekawan. Berarti ini limit x mendekati tak hingga akar dari x kuadrat ditambah 2x dikurang akar x kuadrat min x dikalikan dengan akarnya. Berarti ini akar dari x kuadrat tambah 2x jadinya plus ya. Plus akar dari x kuadrat min x per sama ini akar x kuadrat tambah 2x ditambah akar x kuadrat min x. Setelah itu kalikan. Ini kan berarti ini dengan ini dengan ini ya. Jadi kalau akar kali akar kan akarnya hilang. Jadi sisa x kuadrat tambah 2x dikurang, ini kalikan ini, x kuadrat min x per, akar dari x kuadrat ditambah 2x ditambah akar x kuadrat min x. Sederhanakan, limit x mendekati tak hingga, x kuadrat dikurang x kuadrat habis, 2x dikurang min x jadi 3x, per akar dari x kuadrat tambah 2x, plus akar x kuadrat min x. Nah, ini bentuknya sudah pecahan. Berarti kalau sudah pecahan ke konsep ini, bagi dengan variabel x pangkat tertinggi. Oke, kalau yang di atas, ini pangkat tertingginya adalah pangkat 1. Ya enggak? Yang di bawah juga sebenarnya adalah pangkat 1. Ini kan pangkat 2. Iya, pangkat 2 kan di dalam akar. Kalau di akarnya dikeluarkan kan sebenarnya dia pangkat 1 ya. Oke, berarti ini gimana? Berarti ini semua kita bagi dengan x pangkat 1. Gitu ya. Berarti limit x mendekati tak hingga 3x per x dibagi dengan akar dari x kuadrat ditambah 2x dibagi dengan x pangkat 1 ya. X pangkat 1 ini kalau masuk ke dalam akar jadinya akar x kuadrat. Berarti ini dibagi x kuadrat, ini juga dibagi x kuadrat. Ditambah akar dari x kuadrat per x kuadrat dikurang x per x kuadrat. Katanya di sini dibagi x pangkat 1. Iya, ini dibagi x pangkat 1. Ini juga kan sebenarnya dibagi x pangkat 1. Tapi karena dia masuk ke dalam akar jadinya kan x pangkat 2 gitu ya. Oke, berarti jadi limit x mendekati tak hingga. Ini kan x bagi x sisa 3 per akar dari ini sisa 1 tambah 2 per x tambah akar 1 dikurang 1 per x. Udah, setelah itu tinggal diganti x tak hingga. Berarti jadinya 2 dibagi tak hingga itu 0, 1 dibagi tak hingga itu 0. Berarti sisa 3 per akar 1 itu 1 ditambah 1. Atau jawabannya jadi 3 per 2. Nah, seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah 3 per 2. Itu untuk limit fungsi tak hingga untuk yang bentuknya adalah aljabar. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kalau bentuk dia akar, berarti kalikan dulu dengan akar sekawan. Ya. Oke, kita ke contoh limit tak hingga aljabar berikutnya. Nah, di sini ada limit x mendekati tak hingga, x dikurang akar x kuadrat ditambah 4x dikurang 2. Ya, di sini kalau misalkan kita kalikan dengan akar sekawannya gimana? Jadi ini limit x mendekati tak hingga, x dikurang akar dari x kuadrat ditambah 4x dikurang 2 kalikan dengan x plus akar x kuadrat plus 4x dikurang 2 per x plus akar x kuadrat tambah 4x dikurang 2. Berarti
Kalikan lagi tadi hasilnya jadi limit X mendekati tak hingga. X dikali X berarti X kuadrat. Min kali plus berarti min. Akar dikali akar berarti habis. X kuadrat plus 4X min 2. Nah ini Ibu ingatkan lagi ya, nggak bosan-bosan. Kalau kita punya A min B dikali A plus B, angkanya sama, cuma tandanya aja yang berbeda, langsung aja A kuadrat min B kuadrat ini. Nah, gitu ya. Oke, berarti yang bawahnya tetap ya, ini tetap berarti X ditambah akar dari X kuadrat tambah 4X dikurang 2. Berarti limit X mendekati tak hingga X dikurang X kuadrat berarti habis. X kuadrat kurang X kuadrat habis, minnya kali ke dalam, sisa min 4X plus 2 ya. Per, oke, X ditambah akar X kuadrat tambah 4X dikurang 2. Kita lihat yang atas. Yang atas ini bentuknya sudah pecahan ya. Yang atas pangkat tertingginya adalah pangkat 1. Yang bawah juga pangkat 1 kan, ini sebenarnya ini pangkat 2 keluar akar itu kan pangkat 1. Berarti bagi X pangkat 1. Oke, berarti jadinya limit X mendekati tak hingga min 4X per X ditambah 2 per X per X ditambah akar X kuadrat. Kalau di dalam akar dia masuk lagi jadi pangkat 2 ya. Tambah 4X per X pangkat 2 min 2 per X pangkat 2. Berarti limit X mendekati tak hingga, ini sisa min 4 ditambah 2 per X per 1 ditambah akar X kuadrat bagi X kuadrat 1 tambah 4 per X kurang 2 per X kuadrat. Nah setelah itu kita ganti X nya dengan tak hingga. Berarti 2 dibagi tak hingga 0, 4 bagi tak hingga 0, ini 0. Oke, sisa berapa? Sisanya adalah min 4 per 1 ditambah akar 1. Berarti min 4 bagi 2. Jadi jawabannya adalah min 2. Oke, itu dia. Tapi ada yang masih ingat nggak? Ini tuh sebenarnya ada rumus langsungnya ya. Jadi kalau kalian punya limit X mendekati tak hingga, bentuknya adalah akar AX kuadrat plus BX plus C, harus pengurangan akar PX kuadrat plus QX plus R ya. Syaratnya ingat harus akar, pengurangan, dan yang di dalam ini persamaan kuadrat. Kalau A dengan P-nya sama, berarti mendapatkan jawabannya B dikurang Q per 2 akar A. A, B, C, P, Q, R. Seperti itu. Berarti kalau kita lihat ini, ya ini kan sebenarnya kuadrat nih. Kalau kita manipulasi kan sama aja dengan limit X mendekati tak hingga. Ya ini X itu sama aja dengan akar dari X kuadrat, ya kan? Dikurang akar dari X kuadrat tambah 4X kurang 2. Kalau ini A-nya berapa? A-nya 1, B-nya nggak ada kan? C-nya nggak ada juga. Kalau ini P-nya 1, Q-nya 4, R-nya min 2. Karena ini koefisiennya sama-sama 1, berarti pakai rumus B min Q per 2 akar A. 0 dikurang 4 per 2 akar 1. Min 4 dibagi 2, berarti min 2, sama. Min 2. Oke. Nah, kita coba terapkan yang tadi. Ini. Nah, di sini. A-nya berapa nih? A-nya 1, ya. A-nya 1. B-nya 2. C-nya 0. P-nya 1. Q-nya min 1. R-nya 0. Oke. Kan ini depannya sama-sama 1 nih. Ya, berarti rumusnya B min Q per 2 akar A. B-nya berapa? 2 dikurang Q-nya. Q-nya min 1 per 2 akar A. A-nya 1. Berarti 2 ditambah 1, 3. 3 per 2, jawabannya 3 per 2. Ya, seperti itu ya. Kalau kita punya bentuknya akar, kemudian di dalam akarnya kuadrat, tandanya pengurangan, bisa pakai B dikurang Q per 2 akar A dengan catatan A-nya sama dengan P.
Terus kalau A-nya nggak sama dengan P gimana? Kalau A-nya lebih besar dari P, jawabannya langsung tak hingga. Kalau A-nya lebih kecil dari P, ini yang di depan, jawabannya minus tak hingga. Ini kalau kalian gunakan cara cepatnya gitu. Oke, jelas ya? Terima kasih untuk limit trigonometri, untuk limit aljabar ya. Untuk limit aljabar mendekati tak hingga, Ibu rasa cukup ya, karena ini sedikit pengolahan materinya saja. Mudah-mudahan bisa kalian ingat terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.